Gimana Kalista? Proyek yang kemarin? Ada yang mau ditanyakan? Kania? Kayaknya belum jadi perbaiki nih. Aduh, ini berat sekali ya. Oke, nanti kakak praktikan ya. Nanti Kalista turut kakak ya. Oke. Cuman kakak ingin jelaskan terkait yang kemarin dulu ya teman-teman. Jadi yang kemarin itu kan kita sudah membahas tentang hmm, kita harusnya membahas tentang executable file. Nah, cuman karena banyak yang belum selesai, jadi kakak harus ya kita harus selesaikan itu dulu ya, baru bisa membuat executable file. Karena nanti kalau nggak bisa, nggak bisa selesai maksudnya, kita nggak bisa membuat executable file. Gitu ya. Nah, di sini ada yang orang yang udah tahu ternyata Revano, Nabilah, Faris, Faith. Ini udah tahu orangnya. Udah di-spill duluan. Jadi selamat buat kalian ya. Oke, sekarang saya praktikkan dikit guys terkait executable file. Ya, kalian lihat screen Kak. Lihat. Halo. Lihat, Kak. Oke, jadi nanti eh oh ya, apa namanya? Besok kakak full ya. Aduh, kita nggak bisa. Oke, nanti kita atur dulu ya. Kalau yang pertemuannya. Oke, ini caranya nanti kalian pertama ke bagian game kalian ya, yaitu sorry ke laptop kalian buka. Aduh, saya share entire screen aja ya. Kalian lihat. Nah, ini dia guys. Kak share. Nah, jadi kalian nanti perginya ke sini teman-teman, ke laptop. Waduh. Nah, ini kalian pertama buat suatu folder. Oke, foldernya bebas namanya. Ya, misalnya kakak di sini akan membuat folder namanya eh folder contoh gitu. Folder contoh atau example folder. Nah, kalian buat, habis itu kalian kembali ke VS Code kalian, oke? Kembali ke VS Code ini. Nah, kemudian kalian pastikan gamenya itu sudah berjalan sesuai dengan keinginan. Maksudnya itu sesuai dengan harapan kalian. Nah, di sini kakak kan, oke, udah aman nih. Bisa menembakkan ke kiri ke kanan, ke kiri dok ke kanan gitu ya. Habis itu saat bertabrakan dengan wall, dia nggak bisa berjalan seolah-olah. Udah aman, intinya sudah aman, ya bersih semua. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah kalian klik kanan di file ini, kemudian reveal. Habis itu, oke, mana bahan-bahannya? Kakak naruhnya di sini foldernya namanya accessory file. Ini semua bahannya. Nanti bahan-bahannya ini kalian copy semuanya dengan file python.py-nya. Satu-satu aja ya. Satu-satu aja. Ini kakak hapus dulu. Hapus, hapus, hapus. Ya. Nah, ini kan aksesorinya, teman-teman. Jadi nanti kalian copy. Misalnya sekarang kakak copy 2, 3, kemudian dan terusnya gitu ya. Kalian copy. Nah, habis itu kalian pastenya di mana? Di example folder ini. Oke? Demikian juga dengan file Python-nya, python.py-nya. Oke? Paham sampai di situ? Intinya kalian memindahkan folder sebenarnya, bukan memindahkan, mengcopy paste. Paste apa namanya?
file yang kalian perlukan, yaitu gambar-gambar dan file.py-nya. Oke? Paham, Kalista, Faris, Faith, Dion, Kania, Radit? Radit? Paham, paham, Kak. Paham, Ra- Kak. Radit dari mana, Radit? Dari kelas mentornya Kak Geo. Oke, oke, oke. Nah, habis kalian pindahkan, barulah kalian ke PS Code lagi, kemudian klik file di sini, file, habis itu open folder. Habis itu kalian cari folder yang tadi. Nah, misalnya folder kakak kan yang tadi itu adalah yang ini nih. Ya udah kalian klik, kemudian select. Ini nih, tulisan ini diklik. Nah, cuman kak nggak kosong di sini isinya teman-teman. Ya, kakak makainya yang ini aja, yang udah jadi aja, yaitu yang bagian Python Pro mau executable file modul 6. Nah, ini dia. Ini kak pakai select. Ya udah tampilannya begini. Oke. Habis itu teman-teman, habis itu apa? Kalian sekarang harus cek apakah kalian sudah mempunyai package yang namanya PyInstaller. Caranya gimana? Kalian cukup ketik pip list, hit enter. Oke, klik enter. Nah, jadi secara otomatis di terminal akan disuguhkan ini loh, library-library yang Anda punya. Cari PyInstaller. Oke, ternyata saya sudah punya PyInstaller. Bagaimana jadinya kalau belum punya? Untuk membersihkan terminal pakai CLS ya teman-teman. Kalau belum punya, kalian tinggal bilang pip install PyInstaller. Hit enter. Oke. Nah, kalau ada tulisan requirement already satisfied, itu berarti kalian sudah menginstal. Lah kalau belum gimana, Kak? Dia akan menginstalkan kalian lah. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, misalnya sekarang kalian sudah punya, kalian bisa cek ulang pip list. Oke, ini dia. PyInstaller 6.11.11. Nah, artinya sekarang kalian sudah punya. Nah, kalau kalian sudah punya, untuk membuat executable filenya, kalian tinggal bilang PyInstaller dash dash one file. Kemudian nama lengkap dari Python file kalian, file Pythonnya atau tempat gamenya itu. Nah, nama lengkapnya di sini kakak menamakannya maze underscore game underscore part3.py. Kakak persis turut ya, harus persis. Maze underscore game underscore part3.py. Kemudian hit enter, klik enter. Nah, dia akan memprosesnya. Oke. Nah, kalian harus menunggu dengan sabar di sini, dibutuhkan kesabaran di sini ya. Apalagi kalau sedang puasa, waduh. Ya, silakan dibutuhkan itulah intinya. Nanti ada tanda bahwa kalian sudah berhasil. Nanti saya tunjukkan tandanya apa ya. Cuman ditunggu dulu, tunggu dulu gitu ya. Kalau ada teh silahkan sambil dinikmati ya kalau ada. Kalau nggak ada ya nunggu aja ya. Oke teman-teman. Oke, dan ini tergantung kecepatan laptop masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau dia lama berarti mungkin memori laptop kalian cukup penuh atau sebagainya. Nah, kemudian kalau ada tulisan completed successfully, nah berarti ini udah berhasil teman-teman. Nah, tandanya kalau sudah berhasil ada dua folder baru muncul, entah dari mana, ya, dari langit mungkin, kakak nggak tahu juga. Ini di-create berdasarkan codingan ini ya teman-teman. Nah, jadi di folder ini nanti kalian pilih yang dist, kemudian klik kanan, refill in file explorer. Oke, ini dia. Habis kalian refill, tolong dibuka. Nah, disitulah
file instannya. Apa itu file instan? Jadi kalau kalian klik 2 kali, kalian nggak perlu lagi pakai VS Code untuk main gamenya. Tara gitu. Oke guys? Tembak. Nah gitu guys. Oke? Paham ya? Saya harap ini membantu. Nah, sehabis kalian memainkannya dengan kuat gitu ya. Widih, dengan kuat. Nah, habis itu kalian Ctrl C. Habis itu pindahkan ini ke bagian aksesorinya. Ctrl V. Oke? Nah, habis demikian gimana, Kak? Barulah kalian pergi ke Google Drive, guys. Mana drive saya nih? Nah, Google Drive buat folder baru bebas namanya. Kalau Kakak ini di folder Python Pro, Kakak contoh buat folder lagi namanya contoh sharing file. Upload file.exe-nya dan alat-alat bahan-bahan yang diperlukan. Maksudnya gambar-gambar yang diperlukan dalam permainan itu. Habis itu nanti baru deh linknya kalian share ke teman kalian. Dan tugasnya sebenarnya wajib juga sih ya dikumpulkan teman-teman. .exe itu. Jadi nanti ada mana linknya gitu. Nah, kalian taruh aja linknya, copy link. Kemudian, nah di sini mungkin tidak ternyata. Tidak di sini. Bentar ya guys ya. Tidak di sini. Di manakah dia? Sebentar. Ini agak nge-lag ya punya Kak. Nah ini guys. Jadi kalian klik. Kemudian di sini di modul 6 kalau nggak salah. Nah ini dia modul 6. Ada nih. Nah memasang ekstensi unggah hasil pekerjaan. Nah habis itu kalian ya udah tinggal diunggah ya. Bentar internet saya agak-agak nih guys. Nah habis itu ini ada nomor 1 ini. Nah di sini kalian Ctrl V. Habis itu klik tanda pesawat. Habis itu centang. Oke, udah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jadi perintahnya sederhana, yaitu PyInstaller dash dash one file, kemudian file.py. Nah, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait yang kemarin? Anything, guys. Paris? Nggak kedengeran, Paris. Nggak ada, Kak, nggak ada. Oke, kalau nggak ada sekarang, beneran nggak ada? Tristan, Faith, Dion, Kania, seriously? Emang kemarin apa? Aku kan gak ikut. Walah. Kemarin menyelesaikan gamenya sih ya, Tristan. Oh, malah. Kemarin kita menyelesaikan gamenya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalista kalau minggu jam 7-nya bisa nggak? Jam 7 malam. Boleh Kak ya? Kemarin maaf ya kakak nggak enak badan. Jadi itu aduh lemah banget lah guys. Nggak apa-apa kok Kak. Jadi ya dari kelas sebelah juga kak kasih tahu kayaknya mereka sedikit ini. Aduh. Oke, nah, teman-teman, jadi ya di pertemuan hari ini intinya adalah sebenarnya kita mau mempelajari pengantar pembuatan aplikasi. Nah, jadi kalau pembuatan game itu library-nya namanya Pygame. Nah, sekarang kalian akan belajar library baru namanya PyYQt. Oke? PyYQt.
Yang mana aplikasi ini apa khusus memang ya dirancang untuk membuat aplikasi berjendela. Nah, contohnya ini. Sekarang saya tanya, Dion lebih sering mana yang dipakai? Chrome, Notepad, or Microsoft Word? Which one? Which one, Dion? Chrome. Google Chrome. Google Chrome. Nah, Google Chrome itu adalah aplikasi berjendela, ya. Jadi, apa itu aplikasi berjendela? Jadi, aplikasi berjendela itu adalah program komputer yang dapat berinteraksi dengan user melalui user interface-nya. Gitu, teman-teman. Ya, maksudnya itu ada elemen-elemen lah intinya di dalam aplikasinya. Tidak seperti game tadi kan, kita hanya menggunakan kita nggak bisa berinteraksi dengan elemen di dalam gamenya, kecuali yang tombol exit-nya. Nah, kalau ini nanti setiap tombolnya kita dapat berinteraksi. Oke? Oke, guys? Oke? Oke. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi, yang ini nih, ini disebut sebagai widget ya, teman-teman. Ya. Kemudian inilah yang disebut aplikasi berjendela atau desktop. Oke. Nah, kalau yang ini bukan ya. Meskipun ada elemen-elemennya begini. Bukan tapi ya. Kenapa bukan? Ya karena ini tidak memenuhi standar MPV. Oke? Gitu teman-teman. Nah, sekarang gimana sih cara membuat aplikasi berjendela itu? Nah, ini yang akan saya ajarkan pertama kepada kalian, guys. Jadi nanti ada istilah widget, teman-teman semua. Apa itu widget? Widget is an element, user interface-nya lah ini ya. Yang kayak kalian buat apa namanya berinteraksinya gitu. Jadi user itu dengan mudah berinteraksi. Nah, inilah yang ya, inilah widget itu. Itulah widget, sorry. Ya. Jadi widget yang sering dipakai itu apa aja? Pertama judul, kemudian tombol, kemudian switch, kemudian flag, yang kemudian bidang input text. Oke, kemudian daftar. Nah, sekarang kita coba menggunakan bagaimana PyYQt berhubungan dengan itu semua. Pertama kakak jelaskan apa itu PyYQt, guys. Jadi PyYQt itu adalah library juga, teman-teman. Yang artinya apa? Sudah ada beberapa kelas aplikasi jadi siap pakai yang disediakan oleh library hebat ini. Yang kalian tinggal membuat kelas kalian sendiri padukan dengan kelas dari PyYQt untuk membuat suatu widget yang begitu sempurna. Widih. Oke, guys. Jadi nanti PyYQt adalah lintas platform. Artinya apa? Kita tidak bisa menggunakan platform saat menggunakan PyYQt karena ini ukuran library-nya cukup besar, teman-teman. Ya. Jadi kalau menggunakan platform mungkin bukan tidak bisa, tapi akan sangat lambat. Sehingga kita memerlukan yang lebih profesional. That is Visual Studio Code. Oke? Nah, kemudian untuk yang pertama, kalian akan coba saya ajarkan, coba akan kakak ajarkan membuat sesederhana ini. Hal sesederhana ini, teman-teman. Sederhana memang ya kelihatannya. Ada judul, click to find out the winner, ada label seperti ini, ada tanda tanya, generate. Ternyata untuk membuatnya semudah ini, itu memerlukan usaha yang tidak semudah yang kalian lihat, teman-teman. Ya, jadi kalian membutuhkan usaha yang lebih. Nah, jadi nanti di situ, karena saking banyaknya sub modul dari PyYQt5, ada dua modul yang paling sering dipakai. Pertama, modul Qt Core. Oke. Kedua, Qt Widget. Nah, modul Qt Core punya anak modul lagi atau sub modulnya. Namanya Qt. Kemudian Qt Widget punya banyak sekali sub modul, teman-teman. Q Application, Q Widget itu sendiri, Q Label, Q B Box Layout, Q H Box Layout.
message radio button, Q input button, Q push button, dan masih banyak lagi. Ya, teman-teman, itu semua akan kita pelajari. Jadi kalian tidak usah khawatir. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Semoga kalian dapat membuat aplikasi pertama kalian, teman-teman. Nah, jadi yang pertama, untuk terkoneksi dengan itu semua, teman-teman, perintahnya biasa ya. From pyqt5.qt-core import qt. Nah, kenapa harus ada 5-nya, Kak? Padahal kakak tadi bilangnya pengantar PYQT doang. Kakak juga nggak tahu ya, ini mungkin generasi kelimanya atau apa maksudnya. Saya pun bingung pertama kali menggunakan ini, to be honest ya, teman-teman. Jadi diturut aja lah ya. Mungkin ini generasinya ya. Nah, kemudian dari modul atau library PyYQt5, tolong pertama import Qt core. Habis diimport Qt core, import Qt. Jadi dot ini sebenarnya artinya import, teman-teman ya. Nah, cuman nggak mungkin importnya kita tulis 2 kali. Nah, habis itu dari modul PyYQt5 juga, tolong import Qt widget, yang mana dari sini kita import Q application, Q widget, Q push button, Q label, Q P box layout, dan masih banyak lagi nanti akan kita perkenalkan. Nah, sekarang fungsinya apakah? Mungkin terdapat pertanyaan seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang Q application ini akan membuatkan kalian suatu objek aplikasi. Jadi ini adalah kelas, teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini. Ini adalah kelas. Oke? Kalian bisa lihat ini adalah suatu kelas. Nah, jadi kalian perlu membuat objek namanya apapun. Di sini contohnya app, isinya ini dia akan membuatkan ruang buat aplikasinya. Oke? Itu satu. Yang kedua, kalian harus membuat widgetnya, dan nama variabel atau objeknya harus berbeda dengan aplikasinya. Yaitu main_win sama dengan Q widget. Nah, kita nggak perlu membuat dari awal, langsung dibuatkan. Habis itu saat kalian bilang main window.show, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, kemudian perintah yang terakhir ini gunanya apa, Kak? Ini akan berguna. Jadi dia bilang, oke, nanti saat kalian menekan tombol exit di sini, maka aplikasinya akan keluar atau berakhir. Nah, inilah yang mengatur itu. Nah, kalau kalian nggak taruh, dia nanti akan error. Oke? Nah, Kak, kok tiba-tiba ada underscore ya? Kenapa ya? Nah, itu untuk versi lama, teman-teman. Jadi sekarang udah versi terbaru, kayaknya kalian nggak perlu pakai underscore lagi. Langsung aja app.exec untuk mempertahankan aplikasinya. Kecuali di depan tombol exit. Oke? Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Radit? Silakan, Radit. Nggak kedengeran, guys. Aman, Kak. Aman? Bila, gimana, Bil? Ya Allah, aman, Kak. Nggak aman? Yang mana yang nggak aman, Bil? Aman, Kak. Oh, aman. Oh, saya kekecilan ya suara laptop. Kak. Revano, maybe? Iya kak. Ada yang mau ditanyakan terkait ini mungkin? Ada yang bingung mungkin? Enggak sih kak. Nggak ada? Enggak. Oke, kalau nggak ada berarti sekarang kakak lanjut ya. Nah, kemudian ini persis seperti menamakan yang kemarin, teman-teman. Jadi persis seperti Pygame ya. Jadi apa namanya? Kalau di Pygame itu kan apa namanya? Oh, nggak persis ya. Cuman kayak mirip gitu ya. Nah, pertama kalau di Pygame kemarin untuk mengatur judul kita perlu set window title. Apa namanya? Set caption. Nah, kalau di sini kita hanya perlu bilang main window dot set window title dalam kurung apa nama judulnya.
Dan nanti judulnya itu tergantung operating system kalian ya. Kalau pakai Mac itu biasanya judulnya di tengah-tengah. Kalau pakai Windows itu biasanya di samping kiri. Oke? Jadi it's okay lah gitu. Nah, kemudian kalau kalian nanti nemu perintah main window.move, nah dia akan memunculkan aplikasinya pertama kali pada titik ini. Kemudian .resize untuk mengubah mengatur ukurannya. Kemudian .show membuat jendela terlihat, .hide menyembunyikan jendela, teman-teman. Oke? Nah, kemudian ada istilah QLabel. Apa itu QLabel? QLabel itu adalah tulisan doang isinya, teman-teman. Ya. Jadi nanti kalau kalian membuat variabel namanya winner sama dengan QLabel, kemudian tulisannya pemenang, kemudian winner.set text, ini dia akan mengubah text labelnya. Oke, kemudian winner.text yang memungkinkan untuk mendapatkan text labelnya. Maksudnya gimana, Kak? Dia akan mendapatkan ya labelnya ini, teman-teman, menggunakan perintah ini. Gitu ya. Oke? Paham ya? Nah, kemudian ada istilah QP box layout, QT align center, kemudian QH box layout. Yang singkatnya, kalau box layout itu, kalau yang V itu buat vertikal, tata letak vertikal. Kalau yang H itu tata letak horizontal. Nah, singkatnya ini apa? Ini kayak benang atau kerangka acuan kalian dalam penempatan widgetnya. Oke? Contoh. Contohnya, kalian punya aplikasi begini. Oke? Bagus nih ya, bagus sekali. Nah, ini disebut sebagai apa? QLabel. Nah, dalam peletakannya tepat di tengah-tengah gini, kalian memerlukan garis hayal namanya secara horizontal vertikal begini. Nah, inilah yang disebut QP box layout. Oke? Nah, kemudian kalian di sini apa namanya? Ya, belum lah ya. QH belum dipakai. Jangan kakak singgung supaya nggak bingung. Nah, kemudian sekarang kita disuruh untuk membuat, kita buat aplikasi pertama kita. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kakak tunjukkan kodenya kepada kalian. Yes. Kita buka yang lain, open folder. Semoga tidak hilang file saya, teman-teman. Nah, lesson 1 benar. Nah, ini dia. Oke. Level 1.1. Nah, ini dia, guys. Nah, jadi pertama, ini sudah ditulis ternyata. Connecting the module with layout. Sebenarnya bukan with layout ya. Connecting, ya sih, layout juga. Nggak apa-apalah jadinya. Jadi pertama, connect ke modulnya dengan perintah from pyqt.qt4 import qt. Oke, teman-teman. Kemudian buat objek aplikasinya. Kemudian my window itu QWidget. Ini untuk widgetnya. Window title-nya misalnya siapa nih? Python Pro First Year. Gini aja mungkin ya. Nah, oke teman-teman. Nah, kemudian kakak ingin memunculkannya persis seperti di slice, tapi ukurannya yang berbeda. Nah, mywin.show, kalian nggak perlu pakai while kali ini. Ya, cukup mywin.show, dia akan menampakkan jendelanya. Nah, tetapi ingat teman-teman, ini belum menampilkan apa-apa nanti teman-teman. Loh, kok bisa Kak? Ya bisa dong guys. Kenapa? Karena elemen-elemennya nanti, sorry, bukan elemen-elemennya. Jadi nanti kan di sini kakak menambahkan label nih. Aduh, jangan deh Royce, misalnya eh, Jonathan aja lah supaya nggak ada yang kenal lah. Gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kalian menekan window.show di sini, kakak giniin.
Tara, dia akan kosong, melompong, bolong, teman-teman. Nggak ada isinya. Oke? Nah, kalau kalian ingin menambahkan elemen, kalian harus memanggil, bukan arwah ya, ini nih, mengambil hal-hal ini. Panggil, misalnya kakak ingin menggunakan, membuat label, tulisan. Nah, kakak bilang, oke, title sama dengan atau apapun gitu ya, label, atau my label gitu ya. Sama dengan pakai Q label. Oke? Nah, kemudian ingat teman-teman, ini baru kalian definisikan ya. Artinya apa? Selama kalian bekerja dengan aplikasi, ini kakak ganti dulu ya. My label. Selama kalian bekerja dengan aplikasi, kalau kalian belum taruh label kalian di layout, dia nggak akan nampak. Oke? Nah, jadi artinya apa? Kalian perlu definisikan layoutnya juga, baik itu yang horizontal atau layout yang vertikal. Oke? Paham? Nah, setelah kalian definisikan layout horizontal, misalnya di sini, kemudian definisikan label kalian, ini nanti kita bahas saja, ya, nanti aja maksudnya. Jangan lupa, ini perintah yang paling penting. Kalian harus tambahkan elemen yang ingin kalian taruh itu ke dalam widget kalian, teman-teman. Dengan perintah, oke, layout yang sudah saya buat dengan nama line yang di sini, ini kan line ini hak begini. Oke, kurang sempurna ternyata. Ini kan line ini adalah QH box layout. Dia akan begini. Nah, kemudian perintah ini seolah-olah bilang, oke, tambahkan ke dalam widget tulisan ini. Nah, jadi nanti ditambahkan begini, kayak kotak gitulah, supaya lebih mudah dibayangkan. Kemudian tolong ratakan tengah. Nah, artinya dia di rata tengah gitu. Oke, teman-teman. Jadi tulisan my label itu yang tulisannya, halo, nama saya Jonathan. Dia tepat di tengah-tengah tempatnya. Nah, setelah kalian tambahkan ke widget kalian, apalagi yang harus dilakukan? Yang kalian harus lakukan adalah kalian tahu bahwa MyWin itu adalah widget utama. Sehingga kalian perlu tambahkan MyWin.set layout-nya, yaitu line yang tadi. Jadi singkatnya begini. Pertama, kalian perintah yang perintah yang ini teman-teman membuat aplikasinya. Oke. Kemudian MyWin, kemudian nilainya QWidget, ini akan membuat widget-widgetnya. Oke. Nah, kemudian set window title, judulnya. Kemudian MyWin.move, dia muncul pada koordinat berapa? Ukurannya 1000, misalnya kali 1000. Ini nggak cocok, 1000 kali 600. Habis itu MyWin.show, dia hanya akan menampilkan kosongan ini, teman-teman, tanpa ada widget. Ya, bukan tanpa ada sih, cuman nggak ada elemennya, widgetnya masih. Nah, sekarang kalian definisikan suatu garis di luar aplikasi ini, garisnya horizontal. Kemudian kalian definisikan suatu label, halo, nama saya Jonathan. Nah, kemudian kalian tambahkan di garis ini label tersebut. Oke, berarti begini nanti, Jonathan tuh rata tengah. Oke, rata tengah gitu. Setelah kalian tambahkan seperti ini, teman-teman, barulah kalian tambahkan layout yang ini ke dalam widget kalian. Ini apa? Ini diangkut ke sini. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, setelah diangkut, apa yang terjadi? App.exec. Jadi boleh kok nggak pakai ini. Nah, saat kalian run nanti akan tampak gimana? Tara, akan tampak, halo, nama saya Jonathan. Seperti itu, teman-teman semua. Ya, paham? Loh, misalnya Kak, saya ingin membuat satu label lagi. Oke, boleh ya. Buat second label. Second label is equal to Q label. Q label. Hai,
Welcome back. Tanda seru. Nah, kemudian kalian kalau mau stylenya agak-agak mirip, ini pakai sheet style. Ini saya belum mau membicarakannya, cuman nggak apa-apa aja sekarang. Ya. Second label. Ups. Second label dot sheet style, font size-nya misalnya lebih kecil, yaitu 20. Ups. Font weight-nya misalnya jangan bold, tapi italic. Italic. Habis itu color-nya jangan blue. Let's make it red. Oke? Nah, setelah itu teman-teman, kalau kalian hanya menambahkannya begini, kalian akan mendapat zong kalau di run. Boom. Nah, nggak ada tambahannya. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus tambahkan itu ke dalam box layout dulu, add widget, kemudian second label. Align-nya misalnya kakak inginnya qt.align line right misalnya. Nah, boleh seperti itu. Nah, kalau kalian sudah begini, apa yang terjadi? Ini yang akan terjadi, teman-teman. Nah, tahu kenapa? Karena ini belum sempurna sepenuhnya. Jadi kalian harus uh, kenapa? Halo? Halo Kak. Gimana? Kenapa? Kenapa, Bil? Enggak. Oh, enggak. Oke, habis kalian tambahkan begini, kalian bisa lihat tadi kan dia kayak terpisah gitu, teman-teman. Nah, kalau kalian sama-samakan center, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah seperti yang tadi juga. Cuman yang ingin saya tanyakan, lah Kak, kok nggak di bawah? Mungkin ekspektasi kalian dia bakal berada di sini. Ya, kenapa? Karena box layout yang kalian pakai adalah horizontal. Penambahan elemen yang pertama akan berada di sini, yang selanjutnya adalah di sebelah kanannya, selanjutnya kanannya. Jadi kalau kalian mau menambahkannya di bawah, buat dia sebagai box P layout. Yang ini nih. Jadi ini bukan H ya, tapi jadikan dia P. Nah, kalau dia QP box layout, QP box layout seperti ini teman-teman. Apa yang akan terjadi? Yang akan kalian lihat adalah tara, nah gitu teman-teman. Oke? Paham ya teman-teman? Paham? Pak, Ya? my win.move itu maksudnya gimana? MyWin.move yang Iya, mana? Oh yang ini itu. Ah, ini akan tampil pada koordinat berapa di laptop kalian. oh, Ya, ini bukan koordinat ini buat pertama kali doang. terus yang bedanya QH sama QV itu Oh ya, apa? kalau H itu kan begini ya, horizontal. Jadi setiap ditambahkan elemen ke dalam Oh, QH itu dia akan berbaris seperti ini. Oke? terus Nah, kalau yang V yang vertikal dia akan ke bawah gitu. Oke? paham, paham. Oke. Nah, setelah kalian menambahkan itu teman-teman, jangan lupa ya, ini yang paling sering dilupakan. My window.set layout line. Gitu. Maka contohkan, jangan deh, nanti dah kalian yang coba-coba sendiri. Nah, ini sebenarnya harus dibicarakan nanti, cuman ya di-spill aja lah sekarang, nggak apa-apa. Ada lagi guys, silahkan. Ada lagi guys. Silakan, silakan. Faris, Kania, Kalista, Radit, Dion, Tristan, do you have question? Kamu mau nanya. Silakan.
Itu kan tadi teks yang biru ada di atas, yang teks merah itu kan ada di bawah. Itu kan berjauhan gitu ya, Kak. Bisa nggak Mhm. saling berdekatan gitu? Oh, iya. Ini nanti eh pakai aja perintah yang biasa aja ya. Begini. Aduh, ini yang tadi. Oh, sebentar. Welcome back. Hmm. Kita pakai nggak usah pakai alignment. Hmm. Hmm. Oh my God. Sebentar. Apa perintah yang saya pakai kemarin ya? Bentar ya guys ya. Eh, dia kalau nggak salah apa ya nama perintahnya? Gak lupa. Ya, strength sama dengan hmm, dua maybe. Dan di sini kita coba ya. Nggak ngaruh ya. Apa yang perintah yang saya pakai kemarin? Bentar. Mewin. Ini jaraknya terlalu berjauhan memang ya. Bentar, bentar. Saya buka arsip saya dulu. Ini enggak di sini, enggak di sini, enggak di sini. Oke. Kemudian ini pakai radio button. Hmm, bentar ya, Kak cari arsip Kak dulu guys. Ini kayaknya bukan di lesson ini. Nah, hapus berarti. Bentar ya, kita lihat dulu. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk materinya hari ini ya itu doang ya teman-teman. Dan ini nanti kalian satu lagi sih, Q push button itu belum Kak perkenalkan nanti ya, bentar lagi. Nah, cuman apa namanya? Kalian bisa nanti memilih salah satu projectnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau membuat yang aplikasi boleh, kalau kalian mau yang pas clicker boleh, yang kelas juga boleh, kemudian yang miss game juga boleh. Silakan pilih sesuai dengan kehendak kalian. Kita coba dulu. Hmm, 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 hmm.
Bentar. Mungkin nggak ya itu di Python start 2. Kayaknya. Ya. Hmm. Tidak line top. How this work? Qt alignment equals to Qt line top. Kita coba jalankan. Oh my god. Bentar ya. Loh, kok sekarang error? Aduh. Oh ya, Qt alignment. Wait. Qt. Oke, udah ketemu. Hmm, tapi belum bener ya. Oke, ini dia. Oke, teman-teman. Bentar ya, Kak tunjukin bentar dulu kan ya. Habis itu kalian share screen ya, gitu ya. Bentar. Saya sudah menghabiskan banyak waktu nih. Oke, kita pakainya alignment top ya. Saya sudah coba. Atau enggak pakai yang ini aja deh. Hmm, bisa enggak nih ya? Enggak tahu juga sih. Nah, udah. Gitu ya, kan ya. Itu ternyata di bagian line-nya, tapi kan di spasinya itu. Tapi ternyata ini bagian dari ini dia.
Jadi line.set alignment, kemudian qt.align top. Oke. Nah, kemudian ada perintah lanjutnya. Ada banyak ya perintah lanjutnya terkait yang ini. Jadi nanti maksudnya lanjut tuh terkait tata letak ininya, elemennya gitu ya, atau layoutnya. Saya pun, maksudnya Kak, itu terbiasanya menggunakan yang top, right, sama center. Sesuai dengan yang ada di sini sih. Gitu ya. Nanti Kakak kumpulkan ya perintah-perintahnya. Kan ya. Jadi catatan juga sih buat Kakak nih. Gimana kan ya? Jadi nanti kan ya pakainya set align aja ya, set alignment. Kemudian line top. Line top atau enggak? Hmm. Invalid katanya nih kalau enggak ada ini ya. Enggak ada ini ya guys ya. Itu. Udah ya. Oke guys. Sudah ya. Oke. Kalau gitu cukup dari kakak teman-teman. Boleh share screen guys. Silakan share screen ya. Untuk memperhitungkan apakah kalian sudah bisa yang tadi atau enggak. Dan ini Kak kirimin contohnya ya di grup WhatsApp. Bentar. Oke, ini dia guys. Oke, itu dia teman-teman. Oke, teman-teman semua. Boleh share screen teman-teman. Boleh banget kalian share screen guys. Ayo teman-teman. Jangan malu, jangan ragu teman-teman semua. Nah, buat aja folder baru, Pano. Kalau mau membuat yang ini ya. Ya, itu file. Kalau folder di sebelahnya. Enggak, yang ini tadi. Yang ini nih. Nah, ini nih. Saya izin minum ya, teman-teman. Aduh. Silakan share. Ini kan ya ternyata. Aduh, nah, gak pikir ya, Pano. Ayo teman-teman semua, Kak izin minum bentar ya.
Ayo guys, share screen. Tambahkan file kan ya. Hmm. Nah, betul. Jangan lupa .py ya. Betul, tambahan file. Pak, Mhm. Ya, Bil? cara apa? Ganti ganti folder itu gimana? Share Di, screen, Bil. Ya, Paris? enggak. Hmm. Penting makan ya. Iya, Malu banget nih. Oh, klik yang ini, Bil. Nggak, Ya. lagi gimana? hmm, di, Oh, ini. Klik file. Kalau mau di, ganti File, folder. di, oh ini, Ya, folder. open folder. Udah jadi foldernya? Folder apa? Kalau kalau belum new aja pakai. Nah, apa namanya maunya? Udah, Oke. Kania, coba Kania share screen ulang. Tunggu bentar ya, Kak. habis itu Kak. Habis itu, ya, klik Terus new file. Nah, jangan lupa .py ya filenya. Apa? .py. File.py gitu. Bebas namanya nggak harus file.py, cuman terakhirnya .py. Oh, oke. Kenapa, Bil? udah masuk ke folder baru. Ya, oh ini. Jangan lupa misalnya tugas.py gitu, tugas1.py. Buat klik new file, kemudian tugas1.py. Udah jadi. Udah, Panu? Udah Kak. Oke, habis itu silakan coding seperti yang seharusnya. Oke, Kania. Kania mau membuat folder di yang lain, klik yang ini. Open, oh ini open folder. Oh my God, sakit banget. Nah, yang mana mau yang digunakan Kania? Bebas ya kalau mau di dokumen, kemudian di disk D. Kakak sering di disk D sih makanya. Bawahin kalau mau di disk D. Nah, ini nih. Silakan. Nah, nah itu tuh. Kalau kalau mau buat yang baru new aja. Kalau mau yang itu juga nggak apa-apa yang tadi. Paris aman? aman Kak. Hah? Aman. Oke. Kalau Dion gimana Dion? Oh, oh udah nih Dion. Bisa di run Dion. Nah, jangan lupa di submit ya teman-teman. Jangan namanya Jonathan dong, Dion. Ganti pakai nama Dion lah ya. Oke. Oke Dion, ke terminal kalau gitu. Ke terminal. Pip install. Jangan di situ, di sini aja. Klik yang itu. Enggak, yang ini ya. Command prompt. Kemudian pip install pykit. Pip install. Jangan pakai pen. Pip install pykit. Enter. Enter aja.
enter aja nggak apa-apa. Hmm, nggak mau ya dia. Coba ke remote Dion. Pip list, pip install PyYQt5. Oke, save. 50 MB, Dion. Kania kayaknya juga belum install deh. Ini Kak remote ya. Radit, aman dah Radit? Kania, Kak remote. Cara bikin folder baru gimana, Kak? Oh, bentar Dit ya. Ini udah terlanjur meremote. Bentar. Ini Kania tasin. Cara mengeceknya gini kan. Pip list. Oke. Oh, udah ada. Berarti aman kan ya. Silahkan lanjut. Kak, itu yang PyQt-nya itu harus di-download ya. Iya, harus diinstal juga. Pip install Dari, PyYQt5. Radit? terusnya di Ya, mana? Kak. Oh, bentar, bentar. Ini PY QT5. QT5. Nah, gitu. Jangan di situ, jangan di situ. Coba di run dulu, klik run di sini. Loh, mana? Harus saya nggak tahu pas saya setiap kali download kayak gini Kak. Saya harus pencet dari sini nih. Ah, ini nih, klik yang ini. Bentar ya, Adit. Ini masalahnya cukup. Klik yang ini. Oh ini. Mhm. Habis itu cari Python. Di sini Python. Nah, yang ini. Yang ini. Oke, udah berarti nggak apa-apa. Saya remote bentar kalau gitu. Oke Kak. Bentar ya. Eh Stefano, coba dulu aja bentar. Ini Kak mau remote di Radit dulu. Nah, Oke, ini. Dit. Kak remote bentar. Kearahin dulu aja, Dit ya, supaya Radit terbiasa. Oke. Klik yang ini, Dit. Approve. Oh, bukan. Jangan approve. Ini aja yang diklik. Kearahin. Ini. Bukan, bukan. File. Open folder. Oke. Nah, habis itu pilih mau folder yang mana. Mau new, new folder juga nggak apa-apa. Ah, oke. Sebut new tugas. Oke. Habis itu select folder. Ini gimana? Ini nih. Tekan yang ini. Dit. Nah, habis itu oke. Udah ya. Habis Nah, itu bentar. Ini belum udah. Habis itu. Oke. hmm, Loh, balik lagi. Oh, dia nggak mau diintervensi berarti. Berarti harus buat folder dari dia. Emang ya. Oke, kakak tunjukin caranya sebentar. login dulu, Kak. Iya, login dulu. Faith aman? Oh, Faith udah aman kok nih. Kalau mau upgrade ininya pakai ini aja, Faith. Pakai perintah ini aja nih. Di copy aja yang ini, taruh di sini. Kalau mau upgrade pip. Nah, gitu. Enter. Nah, Terus course. ini, Kak.
Course, course. Oh, yang ini. Oh, bentar, bentar. Yang di situ aja. Eh, enggak deh, yang course aja deh supaya terspesifikasi. Yang ini nih, course. Ini nih, course. Oh, jangan, jangan, jangan yang itu lagi, yang course. Pilih yang course ini. Ya, habis itu modul 7, lesson 1, yaitu lesson 1. Nah, ini. Oke, udah disediain sih filenya harusnya di sini. Nah, ini nih tinggal nulis di sini. Udah selesai kok. Ya. Oke, Revano kita coba lihat. Revano, coba print Revano gitu, print dalam kurung Revano. Ini. Iya, iya, Kak. Di sini, print, Silakan. ya, Iya. perintah biasa dalam kurung Revano. Coba di run, Run. mana tombol runnya? Oh, nggak ada ya. Iya. Iya, Bentar, nggak tahu kan. Pano. Harus dari sini. Bentar, Pano. Kak remote kalau itu. Agak aneh ya kalau nggak ada. Hmm. Masih bisa di run. Cuman harus pencet itu aja. Tapi nggak ini kalau dari pasti ada yang kurang nih kalau gini. Hmm. Python, quit, pip, cls, pip list, pip install pygame. Oh iya udah sih diinstal pygamenya. Ya udah Repano pakai yang ini aja Pano. Hmm. Repano pakai yang ini aja deh. Ayo login dulu aja nggak apa-apa. Oke, Kak. Kak, kok saya nggak bisa buka contohnya ya? Ah, oh di drag filenya ke sini. Oh contoh yang mana tapi maksudnya? Yang level yang tadi kakak kasih. Oh ini itu kan udah di download nih, udah ada di laptop kan? Di drag ke Ya. sini nih, di drag ke sini. Oke? Oh, berarti buka folder dulu di sini. Iya, iya. Habis itu ini deh teman-teman. Kakak besok jelasin push button juga ya. Ah, sekarang aja deh. Hmm. Harus langsung dari sini ya, Kak. Ah, ya, Repano. Coba nomor 1. Nah, habis itu Repano sekarang klik yang ini. Oh, bentar, bentar, Pano. Ini udah nih. Coba ada nggak tombol run-nya? Klik ini dulu, klik di sini. Gimana? Klik di salah satu ini aja. Bebas. Pokoknya di sini. Loh, nggak ada ya? Eh, aneh banget, Pano. Hmm, hmm, hmm. Oh, kayaknya saya baru ingat deh.
Kayaknya di disable deh ini sama Repano ya. Iya, saya baru ingat. Saya pernah kayak nggak sengaja klik kanan hide ini, nggak tahu saya pernah dipencet. Oh, nanti Repano ke sini ya, pengaturan. Oke, sekarang aja nggak apa-apa. Settings. Nah, habis itu search-nya run gitu. Coba run. Nah, itu tuh. Ini ya. Sama Jadi ini Kak juga nggak pernah membuka ini sejujurnya. Coba klik run, ketik run yang lengkap. Oke, ini ke bawah kan? Oke, mana dia? Mana dia Panu kira-kira nih? Oh my God. Oh my God. nggak ada ya. Ada sih harusnya bentar. Bentar, bentar. Coba yang ini, centang. Habis itu ke atas, Atas. pelan-pelan Panu. Oh, Following the ke atas. atas. Ini Oh, udah ini juga paling atas. dicentang. Coba Panu, centang. Habis itu ke atas lagi. Ini udah paling atas kak. Oke, coba sekarang ditutup. Centang Ini, coba yang paling atas nih. Oke, coba ditutup. ini, Eh, ya, close. Habis itu ke sini. sini. Waduh. Oke, nggak apa-apa. Pakai yang ini dulu aja ya, tombolnya, Panu. Ini. Atau yang Tadi ada ini. tulisan itu nggak sih? Backup and sync. Enggak. Itu beda itu. Oh, Ini aja pakai ya, atau enggak yang di sini tadi. Run oke. without debugging. Nanti kakak cari solusinya. Oke. Faris, aman? Aman kak, aman kak, aman kak. Radit? Oke, Radit. Faith, aman? PyInstaller is not defined, Faith. Coba diinstal dulu PyInstallernya. Pip install PyInstaller gitu. Loh, oh alah, ini Faith mengerjakan yang lain. Pantas kak. Aduh, nggak nge-lag kak ya. PyInstallernya ternyata nggak dibutuhkan dulu, Faith ya. Itu di modul selanjutnya, Faith. Nabila aman? Tak bisa. Tak bisa. Oh, tak iso. Alah, tak iso ya. Langsung Bil, di run dulu. Nah, di sini ketik pip install. Pip install PYKT5. Pip install PYKT5. Oh, mana pipnya? Harus ada pipnya, Bil. Pip install. Pip install. Oke, enter. Nah, oh L-nya 2, sorry. Tanda panah ke atas saja. Tanda panah ke atas saja. Enggak perlu di copy. Tanda panah ke atas saja tekan. Nah, L-nya 2 pakai ya. Harus pakai tanda panah kiri ke kanan.
ya, nggak bisa pakai kursor. Enter. Oke, sedang install. Kania aman? Mau nanya sih Pak, Hah? mau nanya. Oh, silakan, silakan Kania. Min download ya. Apa itu Kania? Ini artinya udah kesimpan kan Pak? Aha. Mau diapakan? Maksudnya udah maksudnya gimana Kania? Eh, jadi udah kesimpan di folder yang ini Kak, jadi tinggal dibuka aja. Oh iya, iya itu ya. Oke. Kayak ini yang creating the main window, MyWin-nya nama nama dibuat sendiri apa ikutin MyWin? MyWin-nya dibuat sendiri. Raditya Win atau bebas ya, Radit Win. Bebas, bebas. Pokoknya yang sama dengan kata-kata sebelum sama dengan itu variabel ya namanya teman-teman. Oke. Variabel. Jadi bebas kalian mau menamakannya apa. 50 MB. Dion aman Dion? Udah bisa? Nih, nggak tahu apa kok nggak bisa ngerem lagi. Nggak bisa nggak? Coba ke remote dia. Kalista, astagfirullah. Kalista. Pantes nih. Tristan aman? Kalista dan Tristan. Kayak ini yang creating the name of the main apa ini? Create, create. eh, Yang Pythonnya itu apa maksudnya? oh, itu judulnya, judulnya. Judulnya Oh, maunya apa ya? Ah, bentar. Terminal. Ini harusnya udah jalan, Dion. Coba lihat jendelanya, Dion. Kayaknya ada yang kebuka. Enggak. Di minimize yang ininya di minimize coba. Hmm, coba minimize lagi. Ah, ah, oh, Oke, berarti belum. Coba ke yang tadi Dion. Oke, bentar ya. Kok aneh sih nggak jalan tapi. Nah ini harusnya udah ada jendela yang terbuka kalau gini. Hmm. 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 Kak, Ya, ini memang apa? Kalau dia kalau dijalankan emang muncul di sini ya, emang muncul. tidak kayak di tengah di sini. Oh iya, ini nanti yang Nabila ubah itu yang bagian itu, Bil. Coba ke bawah, Bil. Ya, ini di stop. Ini nih. Atas, atas. Ini nih, maininnya yang ini nih. 900,70 itu. Oh itu ini ya layar laptop kita. Iya, Hmm, oke oke. ini Dion kok apa belum Laptop. terinstall ya? Tapi kok ini masih Dion? Coba kita cek kalau gitu Dion. Pip list. Udah kok.
Ya, silakan. Hmm, ini kenapa Dion? Hmm, aku pun tak tahu lah. Aku pun tak tahu. CLS pip install pyqt5 python.exe dash m pip install dash dash upgrade pip. Dion pun tak tahu. CLS coba punya ah. Dion, kenapa nih Dion? Dan Dion pun tidak bisa berkata-kata, teman-teman. Hanya memandangi. Oke, sepertinya saya harus mengadakan ekstra kelas guys buat pengaturan environment. Oke, semoga kalian bisa ya hari Minggu. Oke, malam hari ini cukup teman-teman. Ya, malam hari ini cukup. Besok kakak infokan ya ekstra kelasnya. Oke, kakak infokan ekstra kelasnya. Oke, stop share dulu semuanya. Nanti kakak bagikan eh, file yang lainnya. Kayaknya nggak perlu deh. Kakak akan kasih semuanya, cuman harus dijelaskan dulu ya teman-teman supaya kalian nggak sadar ini. Miko, Miko. Ya, Stop share ya kak. Reva, Reva tuh yang masih parah banget. Saya dari bingung mau. Maaf, maaf. Aduh, nggak maju sama sekali. Aduh. Oke, Pak, besok kakak bantu ya. Kalista juga, kemudian di, ya, besok deh kalian kalau semuanya mau ikut boleh deh ya. Supaya kita Oke sekalian kak. aja sampai 3 jaman nanti kalau bisa. Oke, thank you teman-teman sudah hadir di sini. Maaf ya, Kalista, Tristan, kakak nggak bisa lihat screen kalian. Kakak minta maaf. Kemudian Kania, tadi kakak lama ya jawabnya. Ya, perintahannya agak banyak soalnya ya. Kakak pun baru-baru mengenal PyYQt ya. Nah, kemudian terima kasih ya teman-teman kalian sudah menunggu tadi. Kakak masih ada kelas tadi. Kemudian kelasnya lumayan molor juga, sedikit sih. Ya. Dan ya, maaf kalau kemarin ada kelas yang belum bisa Kak kondak ya, yang hari Selasanya. Itu gara-gara pulang kampung ya. Jadi sekarang udah di kampung. Tiba-tiba tapi dari masuk angin, tiba-tiba nggak enak banget gitu. Oke, kita akan jumpa lagi di hari Minggu kemungkinan besar. Nanti kakak umumin aja di grup ya. Siapa aja yang mau ikut nggak apa-apa. Dan file-filenya nanti kakak akan bagikan setelah kalian dijelaskan. Tenang aja. Akan kakak bagikan semua file gitu. Oke, thank you so much and see you next Sunday or next week ya.
Bye-bye. Oh, satu lagi. Satu lagi. Kakak akan mengadakan voting bahwa kelas kita di minggu depan itu harus di reschedule. Karena minggu depannya lagi kita itu akan libur, teman-teman. Oke? Nah, reschedule-nya itu adalah sebelum hari Jumat. Yang kemungkinan besarnya itu adalah apa namanya hari Kamis atau enggak hari Rabu, pokoknya siang hari, gitu teman-teman. Nah, opsi lainnya itu di malam hari di hari Senin atau semoga di hari Selasa bisa juga. Nanti kakak infokan intinya yang mana yang paling pas gitu. Oke? Dan mohon partisipasinya ya teman-teman. Oke, teman-teman. Thank you so much for being here and see you next week. Bye bye. You're Dadah, welcome. Kak. Dadah, Kak. Masih Kak. Makasih, Kak. Thank you. Thank you, Kak. Kak. Bye.